demi kelancaran ibadah di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Yang pertama, jemaat diwajibkan untuk hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai untuk melakukan protokol kesehatan. Berikutnya, jemaat diwajibkan untuk memakai masker atau menggunakan face shield. Jemaat harus dalam kondisi sehat dengan suhu tubuh maksimum 37,5 derajat Celcius. Sebelum memasuki ruang ibadah, jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan. Selanjutnya, jemaat diwajibkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter baik di dalam maupun di luar ruangan. Berikutnya, jemaat dianjurkan untuk menjaga jarak saat antri untuk memasuki lift dan dianjurkan untuk tidak berbicara selama di dalam lift. Yang ketujuh, ganti salaman dengan senyuman. Saat bersin atau batuk, harap tutup mulut menggunakan lengan atas sebelah dalam. Yang terakhir, jemaat tidak diperkenankan untuk berbicara dengan jemaat lain selama ibadah berlangsung. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari ini kalau kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah di rumah Tuhan, itu semata-mata anugerah, kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Karena itu kita akan tetap berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini dalam kelemahan tubuh, agar Tuhan sendiri yang menjamah dan menyembuhkan mereka, supaya mereka boleh bersama-sama dengan kita pada minggu yang akan datang beribadah di tempat ini. Mari saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah yang kedua ini. Kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Seberapa banyak yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa baiknya sepanjang tahun, dan tahun ini pun Allah kita tidak berubah kasih-Nya, penyertaan-Nya. Haleluya. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan nurani-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
kasih. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat. Katakan lebih, Aku ada saat ini. Semuanya karena karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Semuanya Mari akan ucapan syukur Bapak Ibu. Aku hidup hari ini. Ya Tuhan, Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih. karena kasih-Mu Tuhan. Semua berkat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Thank you God. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Jesus, You are so good. You are so good. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur. Katakan Tuhan baik. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Yesus. Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Apapun kondisi kami percaya Engkau baik. Sangat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Tak ada yang seperti-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu. Tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Tidak ada habis-habisnya Tuhan kami mengucap syukur. Setiap kata ucapan syukur kami tidak cukup Tuhan untuk menggambarkan betapa Engkau baik Tuhan.
Dan di tengah-tengah masa pandemi seperti ini kami tetap melihat Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Engkau tetap pelihara hidup kami Tuhan. Dan biar mata iman kami terus Tuhan melekat, makin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari pimpin Tuhan ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk bersorak-sorai karena kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Lebih lagi dahsyat lagi. Haleluya. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Tahun ini kami mau berjalan Tuhan bersama Engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan. Aku akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku, yakin dan percaya. Engkau Tuhan yang tuntun langkahku. Yesus Kau Raja dalam hidupku, kuasa jaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Tuhan Kau sumber kekuatan kami. Bagiku senantiasa kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sepenuh jiwaku, yakin dan percaya. Engkau tuntun langkah kami. Yesus Kau Raja. Semuanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan itu janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Yesus Kau Raja dalam hidupku, kuasa jaya Islam. Yesus Kau Raja dalam hidupku, kuasa jaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Mari terima berkat Tuhan. Bagiku senantiasa Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. selamanya. Jesus. Selamanya. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Amin. Yang siap terima firman Tuhan boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Amin, amin, amin. Biar dekat Engkau Tuhan.
ada ketenangan yang sejati. Dan kami mau dekat Tuhan. Kami mau dekat menikmati akan hadirat-Mu. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Kami minta kekuatan-Mu Tuhan. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Boleh angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah. Mari dekat kepada Tuhan kita, amin. Yes God, Engkau yang sertai perjalanan kami Tuhan, bahkan sepanjang kehidupan kami, sepanjang hidup. Hanya dekat padamu, ada kekuatan. sama-sama. Haleluya. Lebih lagi, miliki keinginan yang besar, miliki kerinduan yang besar. Haleluya. Kami biarkan Roh-Mu Tuhan. Sungguh indah. Haleluya. Yes Lord.
kemuliaan bagi Allah kita. Kami mau hidup bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam segala kondisi apapun, kami tahu Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang beserta dengan kami. Kami buka hati untuk pekerjaan Roh Kudus, sehingga benar-benar hati kami menjadi tenang. Jiwa kami, pikiran, perasaan, kehendak kami menjadi tenang. Oleh karena kami merasa bahwa Engkau Tuhan yang dekat dan ada dalam hidup kami. Sehingga apapun yang banyak menggentarkan hati orang, kami tetap bisa bertahan oleh karena Engkau. Kami bisa melewatinya oleh karena Engkau. Berfirmanlah bagi kami siang hari ini. Pakai hamba-Mu yang sangat sederhana ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, bahkan setiap umat-Mu, untuk dapat menangkap setiap pesan firman Tuhan. Sehingga mereka menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak mau melewatkan apa yang Tuhan sudah siapkan. Berkat yang spesial untuk setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita tetap dalam kondisi sehat. Amin saudaraku. Dan tetap semangat untuk merindukan akan lawatan Tuhan. Kerinduanmu yang besar, saudara, tidak akan berakhir dengan sesuatu yang sia-sia. Sekali lagi, kerinduanmu yang besar tidak akan berakhir dengan sesuatu yang sia-sia. Tetapi justru akan membuat hatimu dan hatiku melihat bahwa Allah yang kau sembah, Dia bukan Allah yang mati, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang sangat mengerti tentang kondisi kehidupan kita masing-masing. Tema siang hari ini adalah mata yang terbuka. Mata yang terbuka. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Alkitab berkata, berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia. Ya, jadi Raja Aram, dia mencari namanya Nabi Elisa. Supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita berbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudaraku, mengawali perjalanan tahun baru 2021. Ya, kita masih dihantui dengan namanya virus COVID-19. Ini menjadi momok tersendiri bagi kebanyakan orang. Ya, sehingga menimbulkan ketakutan, kekhawatiran tersendiri. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mencoba terus ya untuk dapat menyikapinya dengan bijak dan benar. Ya, sesuai dengan protokol kesehatan dan sesuai dengan arahan Tuhan lewat firman-Nya. Ya, seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel yang tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi tentara Aram yang berambisi untuk meluluh lantahkan pertahanan Israel. Yang sudah dibaca tadi itu. Ya, sama seperti yang dialami bujangnya Nabi Elisa. Banyak orang yang sedang mengalami ketakutan melihat pergumulan yang dihadapi. Ya, sekaligus menjadi sebuah tantangan terberat di tahun yang baru ini. Bagi setiap kita, siapapun kita orangnya. Tidak terkecuali yang anak-anak, yang muda, yang tua. Semua menghadapi situasi yang sama. Pertanyaannya bagi kita pada saat siang hari ini, apa yang kita butuhkan mengawali perjalanan tahun ini? Saudara, ketika kita sudah melihat
tantangan yang ada di depan kita, tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengelak. Ya, mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kita semua pasti menghadapinya. Gak ada yang bisa menghindar. Pertanyaannya tadi adalah, apa yang kita butuhkan? Apa yang harus kita lakukan? Dari pembacaan tadi yang pertama adalah, Alkitab berkata, berdoalah. Dalam ayat yang ke-17, Alkitab berkata, berdoalah. Apa tantangan yang dihadapi bangsa Israel? Dia menghadapi tentara Aram. Ketika pagi-pagi benar, bujangnya melihat ada pasukan tentara yang sangat besar yang mengepung kota Dotan. Itu yang membuat bujang daripada Elisa menjadi gentar, menjadi takut. Itu menjadi sebuah ancaman yang sangat luar biasa. Mereka akan meluluh lantahkan bangsa Israel. Tetapi apa yang dilihat bujang Elisa berbeda dengan apa yang dilihat oleh Elisa, Nabi Elisa. Dia berkata, jangan takut, sebab yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Situasi yang sama, tetapi apa yang dilihat oleh bujang Elisa dengan apa yang dilihat oleh Nabi Elisa itu berbeda. Yang satu menimbulkan ketakutan, kegelisahan yang sangat luar biasa. Tetapi Nabi Elisa dia melihat yang menyertai dia jauh lebih besar. Bahkan dikatakan kuda yang berapi. Saudara-saudara, tidak berhenti di situ. Kemudian Elisa berkata, ya, lalu berdoalah Elisa untuk bujangnya itu. Dan ketika dia berdoa, saudara-saudara, matanya terbuka. Dia tidak lagi melihat tentara Aram yang begitu menakutkan, yang siap untuk meluluh lantahkan bangsa Israel pada saat itu. Tetapi dia melihat satu tentara yang jumlahnya jauh lebih besar. Bahkan dikatakan, ya, dengan kuda berapi. Kata kuncinya, saudara-saudara, adalah berdoalah. Ketika saya mendapatkan kebenaran ini, wow. Kata kuncinya adalah berdoalah. Supaya kita memiliki mata yang terbuka. Hari-hari ini, saudara-saudara, apa yang menjadi momok dalam kehidupan kita? Salah satunya adalah COVID. Kalau dalam konteks ini, ketika bangsa Israel menghadapi tentara Aram, COVID membuat hidup banyak orang sangat menderita. Ya, menghantam semua aspek kehidupan kita. Kita menghadapi situasi yang sama. Tetapi hari ini Tuhan berkata kepada kita apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi situasi seperti ini. Saudara, berdoalah supaya mata kita terbuka. Menghadapi situasi yang sama, tetapi bedanya adalah ketika mata kita terbuka, kita tidak sedang berhenti melihat sebuah tantangan yang ada di depan kita, jelas ada di depan kita. Itu nggak bisa kita pungkiri. Tetapi ketika Elisa berdoa untuk bujangnya, ketika matanya terbuka, dia melihat satu pekerjaan Allah yang jauh lebih besar yang sedang dilihat oleh bujangnya pada saat itu. Ayo kita sama-sama, saudara-saudara. Mungkin saudara berkata, Pak, saya sudah sering dengar kata itu berdoa. Atau mungkin saya sudah berdoa, Pak. Tetapi saudara, mari kita akan renungkan bersama-sama. Ini bukan doa yang biasa. Saya yakin ini bukan doa yang biasa, kenapa? Loh, kok sampai bisa membuka mata daripada bujangnya. Sehingga dia bisa melihat sepasukan tentara yang jauh lebih besar. Dan apalagi kudanya kuda berapi. Ini bukan doa biasa yang bisa sampai membuka mata daripada bujang Elisa. Hari ini pun sebenarnya kebutuhan yang sama sedang kita butuhkan. Supaya apa, saudaraku? Benar, kita melihat sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menggelisakan, sesuatu yang mengkhawatirkan. Tapi izinkan, bedanya adalah izinkan mata kita terbuka. Artinya apa? Kita tidak sedang hanya berhenti
melihat sesuatu yang sedang terjadi, yang menakutkan, menggelisahkan orang. Banyak orang termasuk kita. Tetapi lihat di balik tantangan yang sedang dihadapi tentara Aram oleh bangsa Israel. Dia bisa melihat pasukan yang jauh lebih besar. Dan sebenarnya saudara-saudara, ini justru ketika saudara baca tadi melihat, ya, bujang daripada Nabi Elisa, dia menjadi lebih tenang. Ketika melihat, ternyata pasukan yang dari Tuhan itu jauh lebih dahsyat. Nah, hari ini yang pertama, kata kuncinya adalah berdoalah. Bukan doa yang biasa, doa yang membuat mata kita bisa melihat apa yang sedang Allah kerjakan di balik tantangan yang sedang kita hadapi bersama-sama. Nabi Elisa dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nabi Elisa dia bisa mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Itu yang sedang Allah sajikan untuk saudara dan saya. Hari-hari ini kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Saya katakan spesial karena saudara bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Saudara bisa mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Tentang apa yang sedang Allah kerjakan hari-hari ini. Di tengah-tengah kondisi yang sama. Wow, miliki mata yang terbuka. Kata kuncinya adalah berdoalah. Ketika Elisa dia mendoakan bujangnya, matanya terbuka. Berapa banyak saudara yang merindukan di balik tantangan yang menakutkan banyak orang, engkau masih bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Engkau masih bisa melihat kekuatan Tuhan sedang bekerja, pertolongan Tuhan sedang bekerja. Ini yang harus membedakan antara kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan masih bisa lakukan itu dalam kehidupan kita. Bukan berarti ini untuk gagahan, bukan. Ini masalah bagaimana mata kita apakah bisa melihat di balik tantangan yang sedang terjadi, apakah masih bisa melihat kita punya Tuhan yang bisa melakukan jauh lebih dahsyat dan lebih besar daripada apa yang tentara Aram melakukan, daripada situasi kondisi yang sedang terjadi hari ini. Bukankah Allah kita adalah Allah yang memelihara kita? Dia gembala yang baik. Saudara-saudara, itu sebabnya yang pertama adalah berdoalah. Tidak hanya sebatas mampu melihat apa yang sedang terjadi di depan mata kita, yang bisa menimbulkan ketakutan yang dahsyat dan yang luar biasa, tetapi kita mampu melihat apa yang sedang Allah perbuat dan kerjakan dalam hidup kita. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara terlalu sering mendengar firman ini. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara orang benar? Amin. Kita orang benar. Tetapi ada terjemahan yang lain yang sangat luar biasa. Ini sangat memberkati. Saudara-saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat yang sama, ya, pasal yang sama, dikatakan doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Tetapi sisi yang lain firman Tuhan berkata doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Pertanyaannya, apakah doa yang kita ucapkan hari-hari ini lebih banyak menuruti keinginan diri kita sendiri, menuruti keinginan orang lain, menuruti keinginan bos kita, menuruti keinginan manusia, atau lebih banyak menuruti keinginan Tuhan? Kalau didapati doa kita ternyata lebih banyak menuruti keinginan Tuhan, kemauan Tuhan, Alkitab berkata, kuasanya itu sangat besar. Tidak heran mata daripada bujang Elisa tiba-tiba terbuka. Dan dia melihat satu pekerjaan Allah yang besar.
di depan matanya lagi. Dia sudah bisa menembus. Dia tidak hanya berhenti melihat tentara Aram yang jumlahnya besar, tetapi dia bisa melihat tentara Allah yang jumlahnya jauh lebih besar dan lebih dahsyat. Bagaimana bisa terjadi? Karena Elisa doanya menuruti kemauan Allah. Ayo sama-sama pagi hari ini Tuhan mulai mengajar sama kita. Habiskan waktu Anda untuk berdoa, tapi jangan menurut kemauan Anda. Tetapi habiskan waktu Anda untuk berdoa sesuai dengan kemauan Allah. Saya percaya kalau kita habiskan doa kita untuk kemauan Allah, ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi di depan mata saudara. Amin, saudaraku. Jelas Alkitab berkata, doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Artinya apa? Beberapa hal saya menangkap di sini. Memiliki kepekaan terhadap kemauan Tuhan. Memiliki kepekaan terhadap kemauan Tuhan. Caranya gimana, Pak? Sederhana sekali. Anak-anak, kita belajar menuruti kemauan orang tua. Apa kemauan orang tuamu? Kadang dituruti, kadang tidak. Ya. Sebagai seorang pekerja, kita menuruti kemauan bos kita. Keinginannya apa sih? Kemauannya apa sih? Dituruti. Tapi bagaimana dengan ketika kita berdoa, apakah kita mau menuruti keinginan Tuhan? Atau kita habiskan menuruti keinginan diri sendiri? Tuhan mengajar supaya doamu berkuasa, yang mencelikkan, yang membuka matamu, untuk bisa melihat pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar. Berdoa menurut kemauan Allah. Ini yang menjadi kendala dalam hidup kita. Seringkali kita bisa menuruti kemauan manusia. Seringkali kita bisa menuruti keinginan bos kita. Tetapi seringkali kita gagal menuruti keinginan Allah dalam doa. Makanya enggak heran, kita tidak bisa melihat satu pekerjaan besar yang sedang Allah kerjakan. Bujang Elisa, dia melihat itu. Ketika Elisa dia mendoakan daripada bujangnya dan matanya melihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepekaan terhadap kemauan Tuhan. Yang berikutnya, menjadi gereja, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pribadi yang peka terhadap kemauan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Mau tidak mau sudah mulai dirubah. Kita mau main musik, mau menuruti keinginan kita, kemauan kita, atau menuruti kemauan Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, mau menuruti keinginan kita atau keinginan Tuhan, hasilnya akan beda. Pada saat saudara bekerja, sedang menyusun sebuah strategi, engkau sedang membuat planning di tahun ini. Apakah planning kita habiskan menuruti keinginan kita manusia, atau apa sih yang menjadi kemauan Tuhan? Kalau kita berhasil pada titik ini, ketika kita mau menuruti kemauan Tuhan, maka segala sesuatu bisa menjadi berubah dan kualitasnya akan semakin meningkat. Engkau tidak hanya bisa melihat, engkau tidak hanya bisa mendengar apa yang bisa engkau lihat dengan kasat mata, tetapi di balik itu semua Allah bisa melakukan, menyatakan jauh lebih besar daripada apa yang sudah saudara lihat sekarang ini. Kita merindukan pemain musik yang memainkannya dengan menuruti keinginan Tuhan. Seorang pemuji penyembah menuruti keinginan Tuhan. Seorang penari mengikuti keinginan Tuhan. Semua itu bisa terjadi ketika mata kita terbuka. Kuncinya adalah doa yang menuruti kemauan Allah. Saudara-saudara, doa menjadi tempat investasi hati kita dengan Tuhan. Contoh yang Alkitab berikan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Lukas 22 ayat 41 sampai 42. Kemudian ia pergi lebih jauh, sedikit dari mereka. Kira-kira sejauh lemparan batu, lalu berlutut dan berdoa. Ini Yesus ketika di Getsemani. Dia berkata, Bapa, katanya, kalau boleh, jauhkanlah daripadaku penderitaan yang harus kau alami ini. Perhatikan. Tetapi jangan menurut kemauanku, melainkan menurut kemauan Bapa saja. Contoh Yesus, ketika dia berada di Getsemani, dia sedang mengalami penderitaan yang sangat dahsyat. Dalam doanya dia berkata,
kalau boleh jauhkan daripadaku penderitaan yang harus aku alami. Tetapi jangan menurut kemauanku, tapi melainkan menurut kemauan Bapa yang di sorga. Yesus tetap mengalami kesakitan enggak? Mengalami penderitaan enggak? Dia tetap mengalami penderitaan. Tapi bedanya berakhir dengan sebuah kemenangan yang luar biasa. Dia memang mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Tidak hanya bangkit, dia menampakkan diri kepada banyak orang dan kepada sedikit orang. Tidak hanya berulang-ulang kali menampakkan diri, tetapi dia diangkat. Dia terangkat ke sorga. Tidak cukup terangkat ke sorga, dia mengirimkan roh penghibur. Dia mengirimkan roh penolong. Agar kita yang di dunia ini masih bisa tertolong oleh karena hadirnya Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo kita sama-sama masuk tahun 2021 ini. Biarlah doa kita. Saudara-saudara, kalau kepingin membuat mata hati kita terbuka, berdoa sesuai dengan kemauan Tuhan. Apapun itu bentuknya, dalam seluruh aspek hidup kita. Ayo, kita lebih kembangkan, luaskan. Apa Tuhan yang menjadi kemauanmu? Saya yakin doamu doa yang berkuasa. Yang kedua, Tuhan, Roh Kudus memberikan kesanggupan kepada orang percaya. Dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, untuk bertindak seperti Elisa, melihat apa yang tidak dilihat orang dan mendengar apa yang tidak didengar oleh orang lain. Maksudnya apa? Menjadi suatu pengalaman pribadi, pengalaman spiritual seseorang dengan Tuhan. Tuhan bisa lakukan ini kepada saudara, tidak hanya kepada Elisa, tidak hanya kepada bujangnya. Tapi yang dahsyat, Tuhan bisa lakukan ini, Tuhan beri kesanggupan ini untuk saudara dan saya. Bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Bisa mendengar apa yang orang lain tidak bisa mendengar. Itu sebuah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Itu bisa tercipta, itu bisa terjadi ketika kita berdoa, kita menghabiskan waktu kita doa. Itu untuk kemauan Tuhan. Walaupun seringkali kemauan Tuhan itu seperti contoh yang Yesus alami. Dia tetap mengalami sebuah tekanan yang hebat. Tetapi di balik tekanan ada kemenangan yang Bapa sudah sediakan. Tidak ubahnya dalam hidup kita, jangan lupa. Jangan berhenti, kita sedang menghadapi kondisi yang menakutkan. Tetapi percayalah, ketika kita mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan Tuhan, Dia sudah menyediakan berkat spesial di balik tantangan, ujian yang sedang kita hadapi bersama-sama. Percayalah itu saudaraku. Tuhan tidak tinggal diam loh saudara. Tuhan kepingin mata kita ini terbuka. Supaya kita melihat perkara-perkara yang jauh lebih dahsyat daripada apa yang sedang kita hadapi bersama-sama hari-hari ini. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Yang kedua tadi dikatakan, Tuhan atau Roh Kudus memberikan kesanggupan kepada orang percaya, saudara dan saya. Porsi yang sama Tuhan berikan kepada kita. Asal mata kita mau terbuka. Dan yang ketiga, orang percaya harus menjalin keintiman dengan Tuhan. Orang percaya harus menjalin keintiman dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-17. Dalam konteks itu beberapa kali Nabi Elisa dia berdoa. Tidak hanya untuk bujangnya, tetapi untuk tentara Aram. Ketika dia sudah berada mengepung kota Dotan, mereka tidak bisa melihat Elisa berdoa supaya mereka jangan melihat atau dengan kata lain dibutakan. Dan benar, mereka tidak ngerti apa-apa, digiring sama si Elisa. Ditempatkan satu tempat. Saudara, itu menunjukkan keintimannya dengan Tuhan, keintimannya dengan Roh Kudus, keintimannya dengan Roh Allah. Nabi Elisa adalah murid daripada Nabi Elia. Nabi Elia adalah nabi yang diurapi Tuhan luar biasa. Demikian juga Elisa diurapi Tuhan dengan luar biasa. Yang ketiga, orang percaya harus menjalin keintiman dengan Tuhan, keintiman dengan Roh Kudus. Ya, dengan demikian Roh Kudus dapat mencelikan mata orang-orang percaya untuk bisa melihat seluruh fasilitas kerajaan Allah. Sudah pengen tahu? Di dalam Mazmur pasal 63 ayat yang ketiga, Alkitab berkata, Mazmur
63 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ini pengalaman daripada Daud. Ketika dia ada di tempat kudusnya Tuhan, ketika dia ada di baitnya Tuhan. Kalau saya bahasakan sekarang, ketika saudara dan saya berada di rumah Tuhan, tidak hanya sedang duduk, tetapi Alkitab berkata, dia bisa memandang ya kepadamu di tempat kudusmu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menjalin sebuah keintiman dengan Tuhan. Bahkan tidak berhenti di situ, Alkitab berkata sambil melihat kekuatanmu, atau sambil menyaksikan kuasamu dan kemuliaanmu. Jadi berkat saudara itu luar biasa, berkat saya luar biasa. Ketika berada di rumah Tuhan, aku bisa memandang Tuhan, aku bisa menikmati perjumpaan dengan Tuhan, sekaligus aku bisa melihat kekuatan Tuhan, sekaligus aku bisa melihat kemuliaan Tuhan, sekaligus aku bisa merasakan apa yang sedang Allah sediakan untuk kita. Sayang sekali kalau di tempat ini saudara dan saya tidak bisa melihat kuasa Allah, tidak bisa menikmati kemuliaannya. Karena mata kita tertutup, belum terbuka. Kita hanya bisa melihat warna hijau, kuning, biru saja. Tetapi kita belum melihat di balik keindahan panggung ini. Kalau saudara tidak melihat ada satu pribadi yang lebih dahsyat dan luar biasa, itu kerugian bagi kita. Daud yang alami itu, di bait Tuhan, di samping dia menikmati, saudara-saudara dalam ibadahnya, dia bisa memandang, dia bisa melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan. Ayo nikmati kuasa Tuhan, nikmati pertolongan Tuhan di tempat ini. Kuncinya, mata kita harus terbuka. Jalin keintiman dengan Tuhan, jalin keintiman dengan Allah Roh Kudus. Tidak ada kata yang lain. Kita bisa melewati masa-masa ujian yang berat ketika kita bisa menjalin keintiman dengan Roh Kudus, keintiman dengan Tuhan, sama seperti Elisa. Apapun yang dia doakan, itu terjadi, saudara. Bukankah ini juga menjadi kerinduan kita? Apa yang kau doakan, engkau merindukan, itu terjadi. Betul? Itu terjadi. Alami keintiman dengan Tuhan, alami keintiman dengan Roh Kudus. Supaya mata hati kita setiap saat itu terbuka. Benar kondisinya sulit. Tapi di balik kondisi sulit, ternyata kita sedang melihat agenda Tuhan. Saudara bisa melihat, oh maksudnya begini toh Tuhan. Oh maksudnya begini toh Tuhan. Walaupun kita masih berada dalam situasi yang sama, tetapi engkau bisa melihat sesuatu yang ilahi. Itu yang harus membedakan. Hari ini 3 hal ini mengajar kepada kita. Tuhan ingin mata kita terbuka. Supaya engkau bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Supaya engkau bisa mendengar apa yang orang lain tidak bisa dengar. Itu asalnya dari Tuhan. Saya berdoa tidak hanya 1-2 orang, tetapi setiap jemaat di tempat ini matanya akan terbuka. Amin. Sehingga engkau akan melihat satu pekerjaan Tuhan yang besar. Hidup rumah tangga saudara, bisnis saudara, perjalanan gereja ini. Tidak terus tertutup matanya, tapi mata yang terbuka. Melihat apa yang menjadi kemauan Tuhan. Jangan berhenti, jangan puas dengan apa yang ada. Tapi izinkan ngikuti apa kemauan Tuhan. Yuk kita akan nikmati bersama-sama. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita nyembah Tuhan. Kita akan nikmati kedahsyatan Tuhan di bait Tuhan di tempat ini. Engkau bisa memandang Tuhan, engkau bisa menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
kerendahan hati saudara. Ku buka hati, Yes Lord. menyembahmu Yesus. Jamah setiap hati kami ya Tuhan. Jamahlah kami, Tidak ada satupun yang tidak dijamah oleh Roh Kudus. penuhi kami. Irala makara para 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 lama kasyara para para. Ku buka hati. Haleluya. Jangan sia-siakan waktu yang Allah sediakan saat siang hari ini. Jamah setiap hati kami ya Tuhan. Jamahlah kami, Penuhi kami. kuasa Haleluya. Allah. Buka hati ya Tuhan. Lebih lagi saudaraku. Katakan. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah-jamah. jamahlah kami, Haleluya. penuhi kami. Ya Tuhan. Kuasa Allah. Sekali lagi katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Buka hati untuk Roh Kudus. Ku buka hati, Haleluya. menyembahmu Yesus. Ini kami Tuhan. Jamahlah kami, Penuhi. kami. Haleluya. Kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, Jamah kami Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kuasa rasakan jaman Roh Kudus. Oh jamahlah. Jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Siang hari ini buka hati. Kira lama lama lama, kira lama syada lama. Jamah Tuhan, jamah-jamah. Jamah setiap hati kami ya Roh Kudus. Kira lama syara bara lama. Raba 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 ya maka segere bekera lama raba raba. Ora lama ke syara raba 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 takara lama. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Ini kami jamahlah. Penuhkanlah setiap kami ya Tuhan. Rasakan zaman Tuhan siang hari ini. Matamu terbuka. Terbuka melihat sesuatu yang lebih besar. Ora lama kasyara baba baba raba 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 raba. Roh Kudus. Kau menjamah setiap hati. Ora lama kasyekere bekera lama raba baba raba. Jangan terburu-buru. Lihat sampai matamu terbuka. Kira lama kasyekere pikira lama raba baba baba raba. Ora lama kasyekere bekira lama baba baba raba. Kira lama kasyikinire kendara lama. Ora lama segere pikara lama takara lama. Kira lama kasabara bara bara lama. Kira lama karaba baba bara lama takara lama. Kira lama sobara bara lama. Kira lama katokoro lama kasikara lama bara bara bara. Kira lama katokoro lama
Haleluya. 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 Roh Kudus bekerja setiap kami. Tidak ada satupun yang tidak terjamah oleh Roh Kudus. Setiap kita mengalami zaman Roh Kudus. Supaya mata kami melihat sesuatu yang lebih besar, yang ternyata sudah Engkau kerjakan, Engkau siapkan bagi setiap kami, Tuhan. Ini kami umat-Mu di tempat ini. Tidak ada satupun yang tidak terbuka matanya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terbukalah matamu. Sehingga Kau tidak menjadi takut, tidak menjadi gentar. Tidak menjadi terlalu khawatir. Engkau punya Allah yang menyediakan pertolongannya lebih dahsyat. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dia Allah yang mengerti tentang keadaanmu. Jangan engkau merasa sendiri. Engkau yang di rumah sakit. Engkau yang sedang terpapar COVID. Percayalah, saya berdoa dari tempat ini. Kami berdoa dari tempat ini. Supaya matamu terbuka. Sehingga engkau melihat, tidak hanya fokus kepada apa yang penderitaan yang sedang engkau alami. Tetapi engkau melihat, engkau merasakan apa yang sedang Allah sediakan untuk saudara. Terima itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan memberikan keajaiban bagi engkau. Ada harapan yang baru yang Tuhan berikan untuk engkau. Terima itu demi nama Yesus. Hamba sekali lagi berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini, di ruangan ini. Baik yang di atas, di bawah. Dimanapun saudara berada, Tuhan sanggup menjangkau hatimu. Tuhan sanggup menjangkau hatimu. Terima itu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan sedang sediakan setiap minggu. Dari tempat ini kau bisa memandang Tuhan. Dari tempat ini kau bisa menikmati kemuliaan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Jangan sia-siakan itu. Terima itu. Demi nama Yesus. Terima kasih meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu. Kami berdoa. Kami bersyukur. Punya Allah seperti Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. God bless you. Baik, saudara, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama berkaitan tentang baptisan air. Kita akan laksanakan katekisasinya mulai hari Selasa besok. Ya, dan hari Kamis dan berikutnya. Oleh karena jumlahnya cukup banyak, ya mungkin bisa menyusul, sudah ada 10 orang. Maka pelaksanaan pelaksanaan katekisasi ya akan kita lakukan di ruang serbaguna yang biasa dipakai untuk ibadah seksi. Ya, di situ Saudara ya, hari Selasa jam 5. Baik, itu yang pertama. Kemudian ya diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa akhir-akhir ini perkembangan COVID-19 di sekitar kita semakin banyak ya atau meningkat. Ya, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menghimbau agar jemaat yang kurang enak badan ya, siapapun kita yang tua, yang muda, saudara ya, lebih baik bisa ibadah di rumah dan pakai waktu itu dengan waktu yang waktu istirahat. Ya, dipakai untuk istirahat. Ya, saudara-saudara. Kemudian saya sangat menghargai ya ketulusan dan kesediaan di antara jemaat yang terbuka gitu ya. Keterbukaan Anda, ketulusan Anda menyampaikan beberapa saat ada jemaat yang telepon, "Pak, saya terpapar Covid, bla 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 bla." Saudara, dengan demikian kita bisa saling mendoakan, minimal kita mendoakan. Ya, kuasa Tuhan bisa bekerja lewat doa. Tadi dikatakan kalau menurut kemauan Tuhan, dimanapun saudara berada, bisa mengalami zaman Tuhan, pertolongan Tuhan. Covid itu bukan aib, bukan aib. Saya sangat menghargai bagi jemaat yang terbuka. Ya, ketika menyampaikan informasi itu, sehingga saya bisa share ke hamba-hamba Tuhan. Ya, mungkin beberapa jemaat yang terbeban mendoakan, kita doakan mereka, kita support mereka, minimal dengan doa. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ya
beribadah di Gereja Isa Al-Masih. Ya, kalau ada baik yang di bawah ataupun di atas, saya persilahkan bisa bangkit berdiri. Ya, nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Ada? Baik, kalau tidak ada, berikutnya saya akan berdoa untuk saudara yang berulang tahun dari hari Senin yang lalu sampai hari ini, hari Minggu ini. Silakan bangkit berdiri yang berulang tahun. Yang di atas, di bawah? Oke, kita akan berdoa buat mereka yang berulang tahun. Yuk kita akan duduk kepala. Hari ini kami bersyukur karena ada saudara-saudara kami yang spesial, mereka berulang tahun. Kami tahu mereka ada sampai hari ini bisa melewati masa-masa krisis. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Engkau terlibat di dalamnya. Berdoa secara khusus untuk saudara kami yang berulang tahun, dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun juga. Kiranya berkat terbaik yang dari Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Hamba berdoa supaya matanya makin terbuka melihat pekerjaan besar yang sedang Tuhan kerjakan. Sehingga di hari ulang tahun mereka merasakan, mereka bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Mereka bisa mendengar apa yang orang lain tidak bisa mendengar, sesuatu yang daripada Engkau. Itu yang menjadi berkat spesial dalam hidup mereka yang berulang tahun. Dalam nama Yesus, berkati hidup rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati studi mereka. Oh Tuhan, apapun kondisi hidup mereka, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan melimpah-limpah atas kehidupanmu untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah. Yang kedua ini, kita serahkan perjalanan pulang ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin, menyertai dan memberkati ibadah yang kedua ini. Kami bisa menyelesaikan dengan baik, itu semata-mata oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini sebelum kami meninggalkan rumah-Mu, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dengan penuh sukacita memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menguduskan persembahan kami ini supaya bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di Gereja Isa Masih Jemaat Kudus. Kami percaya kalau kami sungguh-sungguh memberikan persembahan ini dengan ikhlas, dengan tulus hati, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga yang akan menyatakan kasih kuasa dan pertolongan-Mu. Sebab hanya Engkau Tuhan yang menjadi tumpuan harapan kami. Karena Tuhan Yesus merupakan segala-galanya dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, kiranya kuasa darah daripada Tuhan sendiri yang akan menjamah dan menyembuhkan. Karena kami tahu oleh bilur-bilur-Mu, Engkau sudah menjamah dan menyembuhkan mereka saat ini. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih dan kekuatan yang kami peroleh daripada-Mu lah, yang memungkinkan kami bisa menghadapi apapun juga. Karena bersama dengan Engkau Tuhan, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Itulah sebabnya kami mengharapkan Tuhan jangan tinggalkan kami. Beri kami kekuatan senantiasa. Engkau yang berjalan di muka kami, itulah yang meratakan jalan kehidupan kami. Sehingga kemenangan dari kemenangan yang satu, dari kemenangan yang lain akan menjadi bagian dan milik kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya selamanya. Yesus Raja dalam hidupku, kuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah